Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Minggu kita diundang untuk senantiasa mempersembahkan hidup kita selama 1 minggu kemarin, bersyukur atas karunia Tuhan dan kembali menimba kekuatan dari sabda Tuhan, dan syukur-syukur juga bisa merayakan Ekaristi. Saudara-saudari tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, dan sudah saatnya sekarang kembali kita mendengarkan sabda Tuhan. Siapkan hati dengan penuh kerendahan dan juga kita belajar menimba inspirasi dari sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu 5 September 2021, Pekan Biasa ke-23. Injil Suci menurut Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon, pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan, rekan-rekan dan semua keluarga yang diberkati, tadi kita mendengarkan Injil, sabda Tuhan yang mengisahkan di mana ada orang yang sedang sakit tuli dan juga gagap. Gagap pasti tahu lah ya, dan tuli juga pasti tahu. Orang sakit itu dibawa oleh rekan-rekannya atau orang yang kenal dengan dia kepada Yesus. Untuk apa? Untuk minta disembuhkan. Karena memang Yesus pada waktu itu adalah tabib yang terkenal. Oh, di sana ada seorang yang namanya Yesus dari Nazaret. Dia menyembuhkan ini. Begitu cepatnya ketika ada seseorang yang bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan pasti akan berbondong-bondong. Saudaranya bawa saudaranya lagi, bawa temannya, bawa rekannya dan sebagainya. Yesus saat itu sedang terkenal. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, mari kita lihat dari seluruh karya yang dilakukan Yesus, bahwa memang Yesus perhatian besarnya kepada orang-orang yang tersingkir. Orang-orang yang tersingkir itu adalah orang yang sakit, apalagi yang sakit kusta, orang yang terpinggirkan, bahkan orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia pada waktu itu. Yesus sangat memberikan perhatian besar. Dan dalam ajaran-ajarannya, Yesus itu banyak loh. Maksudnya memang memuji orang miskin, mengangkat harkat dan martabat mereka dibanding dengan orang yang kaya. Dalam Injil kita sudah jelas sering mendengar bahwa banyak peringatan yang ditujukan kepada orang yang kaya. Karena apa? Orang yang kaya inilah adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki tanggung jawab besar kepada saudara-saudarinya
yang miskin dan membutuhkan. Maka Yesus bukan membenci, bukan mengkotak-kotakkan, tidak. Tetapi harus lebih berhati-hati. Karena apa? Karena yang diberi banyak itu juga yang memiliki tanggung jawab yang banyak terhadap saudara dan saudarinya yang membutuhkan. Hari ini dalam Injil tadi dengan jelas saudara-saudari, Yesus tetap menyembuhkan orang yang sakit. Kebetulan yang sakit adalah sakit di telinganya, tuli, dan juga gagap. Tindakan Yesus selalu bersikap bahwa Yesus berbelas kasih. Siapapun yang datang yang sakit, Yesus selalu berbelas kasih. Tapi caranya beda-beda. Cara menyembuhkan, cara bereaksi, cara menguji iman itu berbeda-beda. Maka Yesus dalam kerangka besarnya menyelamatkan orang-orang yang sakit, menyelamatkan orang yang berdosa. Itu memang dengan cara Yesus ya, dengan cara Yesus. Manusia bagaimana dia menanggapi. Poin yang paling penting bagi kita adalah ketika kita sungguh-sungguh berani jujur. Sakit apa sih diri kita sini sebenarnya? Apakah memang sehat-sehat secara rohani, secara spiritual hidupku itu, diriku itu? Atau jangan-jangan justru sakit kita parah, saudara-saudari. Secara rohani loh ya. Kalau jasmani mungkin sehat, bugar ya. Justru sakit yang rohani, sakit spiritual dalam diri kita atau bahkan psikologis yang sudah lama sekali sudah menjadi watak karakter dalam diri kita yang tidak kita sadari, seolah-olah itu memang menjadi diri kita terus menerus, padahal itu merupakan kelemahan atau sakit dalam diri kita. Mari, kalau bisa memang kita harus tulis ya, diriku itu bagaimana, cara bersikap, cara berkata, cara menyampaikan sesuatu, cara menyampaikan pendapat, apakah selalu ingin menang sendiri atau merasa benar, mudah menilai orang lain. Itu termasuk juga sebenarnya sakit, hanya memang tidak disadari. Karena apa? Karena itu sudah menjadi watak diri kita. Hati-hati saudara-saudariku, ketika orang lain mengakui kelemahan dan kesalahan atau kekurangan dalam dirinya, dan ia di hadapan Tuhan membawa dirinya dan mohon kesembuhan, mereka akan mendapatkan keselamatan. Jangan sampai diri kita dengan kesombongan kita, atau merasa diri benar, atau dengan merasa diri bahwa kita tidak memiliki dosa, bahkan kita mungkin menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Di saat itulah kita tidak mengalami keselamatan dari Allah. Mari berjuang, menyadari, mengakui dengan rendah hati kita mungkin sedang sakit, dan membawa kepada Tuhan agar kita disembuhkan sehingga kita mendapatkan keselamatan. Tuhan memberkati kita. Amin.